sekali ya, hari ini kita tetap masih menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah masih stay safe di rumah aja, jangan kemana-mana. Jaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Nah, hari ini kita akan mulai kebaktian kita. Masih semangat semuanya ya. Kita akan menyanyi lagu I Love You Jesus. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pasukan Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan remaja Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, meskipun kami di rumah saja, karena 2-3 orang berkumpul Tuhan, Engkau akan datang di hadirat kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan atas kesalahan kami yang telah kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Berkatilah kami Tuhan dengan seisi rumah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat
anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Terima kasih buat Kak Amanda sama Bang Anggi yang sudah memimpin pujian tadi. Nah, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Tasya dalam berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita dengerin yuk firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jangan lupa, Markus ada di Perjanjian Baru. Udah dapat semua? Kita baca bareng-bareng ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, pada saat ini Kak Tasya mau cerita nih satu cerita yang tadi sudah kita bacakan. Disimak ya. Jadi, kisah ini merupakan lanjutan dari kisah Tuhan Yesus yang menyebarkan ajarannya di daerah Galilea. Setelah seharian mengajar di daerah Galilea, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk segera bertolak ke seberang, lebih tepatnya ke daerah Gerasa. Nih, lihat petanya ya. Di sini daerah Galilea, di sini Gerasa. Di tengah-tengahnya ada Danau Galilea. Jadi kalau untuk menuju ke daerah Gerasa, mereka perlu menaiki sebuah kapal. Lalu mereka menaiki sebuah kapal dan mereka segera pergi ke daerah tersebut. Karena hari sudah petang, Tuhan Yesus segera beristirahat ke belakang kapal dan akhirnya tertidur adik-adik. Selama perjalanan, ternyata ada sebuah badai yang sangat besar menghampiri mereka. Ya, dengar suaranya adik-adik. Wah, sangat menakutkan kan? Murid-murid pun langsung panik dan segera menghampiri Tuhan Yesus. Kata mereka, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tuhan Yesus pun bangun dari tidurnya, segera keluar dari kapal tersebut dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam,
tenanglah. Lalu angin itu pun segera reda dan danau itu kembali tenang. Semua murid pada heran melihat mujizat yang mereka baru saksikan. Mereka langsung berbisik satu dengan yang lain. Mereka berkata seperti ini, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, kita kan udah denger nih cerita dari Kak Tasya tadi mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang menghadapi badai di tengah Danau Galilea. Sama halnya dengan situasi tersebut, tidak ada kehidupan kita yang tanpa persoalan. Pasti pernah lah sekali kita merasakan yang namanya masalah ya, kecil ataupun besar. Mungkin beberapa persoalan itu bisa kita antisipasi supaya nggak terjadi, tetapi ada beberapa persoalan juga yang dia bisa tiba-tiba aja datang tanpa kita tahu kapan, padahal kita ngerasa bahwa kehidupan kita fine-fine aja, kehidupan kita baik-baik aja. Tetapi Tuhan izinkan persoalan itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang dirasakan atau dihadapi murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka di atas kapal, di atas perahu di tengah Danau Galilea dan mengalami badai tersebut. Dari sini kita bisa tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus tersebut sangat ketakutan, sangat panik ya. Padahal kita tahu bahwa beberapa murid Tuhan Yesus tersebut dulunya pernah bekerja sebagai nelayan, dan pastinya pada saat mereka bekerja mungkin mereka juga pernah menghadapi badai. Tapi mungkin badai ini lebih besar atau lebih dahsyat sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur, dan mereka meminta pertolongan dari Tuhan Yesus karena mereka sangat putus asa dan mereka tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi tersebut. Bahkan kalau kita baca lagi, ada salah satu murid yang mengatakan, guru ini Tuhan Yesus ya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa mereka meragukan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka meragukan kuasa Tuhan Yesus. Dan dari cerita ini kita belajar bahwa masalah itu datang kapan saja. Masalah itu datang tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita harus menghadapi yang namanya masalah. Kita harus menghadapi persoalan tersebut. Dan Tuhan ingin tahu bagaimana sih respon kita terhadap permasalahan tersebut. Karena melalui respon tersebut menunjukkan bagaimana karakter iman kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan, apakah kita mengenal Tuhan, atau malah sebaliknya, kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tersebut, kita merasa takut, kita merasa panik, kita merasa putus asa, dan kita tidak ada harapan. Dan dari sini adik-adik kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu maha tahu. Tuhan Yesus tahu segalanya. Karena kalau kita baca-baca lagi, sebenarnya bukan atas kemauan murid Tuhan Yesus untuk menyeberangi danau tersebut, tapi karena Tuhan Yesus mengajak murid-murid tersebut. Dan di sini sebenarnya Tuhan Yesus tahu bahwa akan ada badai yang terjadi, yang mengombang-ambingkan perahu tersebut. Tuhan Yesus juga tahu kapan badai itu akan terjadi, tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa badai tersebut tidak akan membahayakan para murid. Badai tersebut tidak akan membinasakan para murid. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk para murid tersebut takut atau panik akan datangnya badai, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yang perlu mereka sebenarnya hanya percaya bahwa Tuhan Yesus mengendalikan situasi tersebut dan segala sesuatunya akan baik-baik saja. Nah, adik-adik, mungkin kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin baca Alkitab, kita rajin ke gereja tiap minggu, kita juga sudah jadi anak yang baik, kita sudah jadi anak yang patuh sama orang tua, kita sudah melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ternyata itu semua tidak menghalangi permasalahan itu masuk dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah itu masuk dan buat kita sedih dan kecewa. Kita berdoa, minta tolong sama Tuhan, tapi kayaknya kita nggak dapat jawaban dari Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan nggak peduli, tapi Tuhan ingin melihat
reaksi kita. Tuhan ingin melihat hal-hal terbaik dalam diri kita yang bisa kita keluarkan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dan Tuhan ingin kita itu percaya dan hanya mengandalkan Tuhan saja dalam segala aspek kehidupan kita. Kakak kan tadi bilang nih bahwa murid-murid Tuhan Yesus sangat takut dan panik di situasi tersebut, padahal ada Yesus bersama-sama dengan mereka di atas perahu. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Padahal mereka, murid-murid Tuhan Yesus ini selalu bareng-bareng sama Tuhan Yesus, tinggal juga bareng sama Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya juga pasti akan ikut. Pada saat Yesus berkhotbah, murid-muridnya ini juga pasti ikut mendengarkan firman Tuhan. Pada saat Yesus mengadakan mukjizat, murid-muridnya juga pasti ikut menyaksikan sendiri, melihat sendiri kuasa Tuhan. Tapi ternyata itu semua tidak cukup untuk membuat murid-murid Tuhan Yesus ini percaya atas kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dari reaksi murid-muridnya ini, ketika Tuhan Yesus sudah berhasil untuk meredakan badai, mereka heran dan tercengang. Padahal sebelumnya mereka sudah menyaksikan sendiri mukjizat Tuhan, tapi tetap saja membuat mereka heran dan tercengang. Dan di sini kita bisa tahu bahwa mereka belum sepenuhnya mengenal bagaimana Tuhan Yesus dan bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mengenal Tuhan itu sangat penting buat kita. Dengan kita semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik itu melalui doa, melalui firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan membuat iman kita bertumbuh. Dan sepanjang hidup kita, selama kita dikasih nafas, selama kita hidup, kita tidak boleh berhenti belajar untuk percaya, tidak boleh berhenti belajar untuk mengenal Tuhan. Karena kalau semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin kuat menghadapi masalah apapun, dan kita bisa merespon masalah tersebut dengan baik dan benar. Nah, adik-adik sekolah minggu, gimana firman Tuhan yang tadi? Sangat menarik, bukan? Kakak guru sekolah minggu berharap setelah mendengarkan firman Tuhan yang tadi, adik-adik sekolah minggu menjadi lebih berani, tidak perlu takut dan tidak usah khawatir, karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Karena Yesus adalah juru selamat kita yang besar kuasanya. Nah, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa bangkit berdiri dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Aku Bahagia. Kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, kami bisa hadir dalam hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami telah mendengar dan memuji nama-Mu Tuhan, kiranya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Papa Mama kami yang bekerja Tuhan,
Engkau kiranya berkati, Engkau jagai kesehatannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak, abang, adik kami Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, buat pendeta, dan buat tua Tuhan yang melayani kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau jagai kami, semua dari kami Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Engkau jagai kami Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.